Pembacaan Kitab Suci Panggilan Sabat dari Yesaya 58 ayat 13 sampai 14, demikian firman Tuhan. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Bapa Yahweh, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Bapa Yahweh, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Bapa Yahweh lah yang mengatakannya. Amin. Kadus, 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 Yahweh Sebaot, kadus, Melek Hamlakim, kadus, kadus. Terberkatilah Engkau Bapa yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa, setelah 6 hari kerja Tuhan, kami masuk kepada hari perhentian-Mu, hari yang mulia. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang 6 hari kerja. Banyak hal yang telah kami lakukan, kami pikirkan, kami pandang, kami rancangkan, dan kami ucapkan. Ampuni segala dosa-dosa pelanggaran kami yang tidak berkenan kepadamu Bapa. Basuh kami dengan darah anak domba Paskah, darah Yesus Hamasiah, darah yang tertumpah di Golgota Kalvari, terperciklah atas kami ya Bapa. Kuduskan kami dengan dafar-Mu Bapa. Layakkan kami Tuhan untuk beria-ria di hari Sabat yang mulia ini Bapa. Tuhan, terima kasih Bapakku yang Maha Kudus. Kami mau bersorak-sorak dan bersyukur, biar Roh Kudus terus mengurapi kami, memimpin kami kepada jalan-jalan-Mu, kepada rancangan-Mu yang sempurna. Berkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Masyarakat mereka dalam tangan Tuhan. Baik yang menyampaikan berita kebenaran-Mu, dabar-Mu, baik WL singer, pemusik, pendoa-pendoa semua Bapa, semua anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan masyarakat dalam tangan Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus menyertai mereka. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang mulia.
Tapla kasod ba Yahweh mi iptu kabin devim. Azrimim Yahweh ose samaim fi'arets. Pertolongan kami datang di dalam nama Tuhan Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Batabiskan ibadah sabat raya demi nama Tuhan Yahweh. Bisem Yesua Adon Verwa Kodes. Haleluya Bapa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji menyembah Tuhan. Di hari Sabat-Mu Tuhan. Di hari kenikmatan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan kami Bapa. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Bapa pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Haleluya. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Bapa pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Mari saudaraku yang pujian sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Penyembahan kita, ucapan syukur kita, pengagungan kita pada Bapa Yahweh. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Bapa pertolonganku. Kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Bapa pertolonganku. Kaulah sumber kekuatan hati
tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Haleluya, ketika kehidupan ini harus kami lewati. Kadang kami gak tahu Tuhan jalan mana yang harus kami pilih. Bapa, cinta-Mu yang memeluk setiap kami. Bahkan tangan-Mu membelai setiap kami. Dan seringkali Kau berkata kepada kami, marilah, datanglah. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang gak pernah terlambat bersinar, yang tidak pernah lupa untuk bersinar, selalu ada setiap hari, setiap pagi kami rasakan dalam kehidupan kami. Kau memberikan matahari baik kepada anak-anak-Mu yang takut kepadamu, juga kepada orang-orang yang bahkan tidak mengenal. Kasih sayang-Mu besar Tuhan, pengampunan-Mu besar Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan ketika aku hadapi kehidupan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Bapa yang menggendong. Bahkan Tuhan
Tuhan katakan sampai putih rambut kami. Bapa yang menggendong kami. Yes. Cintamu memuaskan. Haleluya. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita pujian dari awal. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Bapa yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, Dan ku tahu betapa dalam kasih janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. 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 Haleluya. Janji-Mu Bapa seperti fajar pagi hari, yang tak pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Bapakku, kasih-Mu besar. Bapa yang kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami bersyukur, kami percaya Bapa, kami percaya, kami percaya. Sekalipun hari ini tak ku pahami jalan-jalan-Mu, tak ku mengerti, tak terselami pikiran-Mu,
syukur kami Bapa. Inilah sembah kami Bapa. Di hari Sabat-Mu Bapa, apa yang dapat kami perbuat, hanya ini ucapan syukur kami Bapa. Hanya ini sembah kami. Hanya ini Bapa korban syukur. Tubuh, roh dan jiwa kami bawa padamu Bapa. Kami persembahkan kepadamu junjungan hidup kami, kepadamu Rajaku, kepadamu, padamu ini kami Bapa, ini jemaat-Mu Bapa, ini gereja-Mu Bapa, ini umat-Mu Bapa. Kami datang Tuhan, kami berseru, kami menyembah-Mu, kami bersyukur. Terima kasih masih ada jalan terbuka bagiku, masih ada jalannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselangi. Terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan. Dia membuat jalan-jalan yang baru, bahkan di padang belantara. Bapa membuat jalan. Yes. Haleluya. Kulihat kebesaran-Mu. Lagi masih ada jalan. Masih ada jalan terbuka. Setiap pintu, setiap jalan yang tertutup terbuka demi nama Bapa Yahweh, demi nama Bapa Yahweh Sebaot. Haleluya. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kau Tuhan ajaib bagi
saudaraku. Bapak, kami percaya ketika kami beribadah Tuhan hadir di tempat ini. Bapak, dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan memberkati ibadah kami. Para alia, para pendoa, semua yang terlibat, para pemusik, Tuhan tidak ada satupun, baik sekolah sahabat, guru sekolah sahabat, Tuhan Bapak memberkati. Bapak, izinkan hari ini kami bertemu Tuhan secara pribadi. Izinkan hari ini kami dengar suara Tuhan jelas di telinga kami. Tuhan, berikan telinga seorang murid sehingga ketika firman-Mu ditabur, itu ditabur di tanah yang subur, ditabur di tanah yang subur. Demi nama Bapa Yahweh, Tuhan, terima kasih Bapak mempajak hati kami, Bapak membuat hati kami semakin indah, berkenan di hadapan-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Bapak, kami minta ampun, kami mohon ampun setiap dosa pelanggaran, setiap yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan mengampuni, menyucikan, menguduskan setiap kami. Layakkan setiap kami melayani-Mu, layakkan setiap kami beribadah kepada-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami bersatu Tuhan bersama hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Setiap pekerjaan Satan dalam bentuk apapun, dengar Kau segala kuasa kegelapan. Demi nama Bapa Yahweh, kami perintahkan beranjak dari hidup kami, dari hidup orang-orang yang kami kasih dimanapun mereka berada. Saat ini dengan nama Bapa Yahweh, demi nama Bapa Yahweh, dalam nama Yesus Putra Bapa Yahweh, kami berdoa, kami perintahkan keluar setiap kuasa kegelapan, sakit, penyakit, kelemahan tubuh, setiap yang tidak berkenan, kami perintahkan beranjak dari hidup kami, beranjak dari hidup mereka, keluar, baik ruangan ini dikuduskan, disucikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mulai ibadah kami ini. Haleluya, amin. Ya, kita mau baca, saya persilakan bangkit berdiri. Haleluya. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan menghini rumah sesamamu, jangan menghini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Saya persilakan para alia.
Pembacaan halal yang terambil dari Mazmur 105 ayat 1-7. Perbuatan Bapa Yahweh yang ajaib. Bersyukurlah kepada Bapa Yahweh, serukanlah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Dia, nyanyikanlah puji-pujian bagi Dia, ceritakanlah segala keajaibannya, muliakanlah nama kudusnya. Kiranya hati semua orang yang mencari Bapa Yahweh bersuka cita. Carilah Bapa Yahweh dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah keajaibannya yang telah Dia lakukan, mujizat-mujizatnya dan keadilan dari mulutnya. Hai benih Abraham, hambanya, hai keturunan Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Bapa Yahweh Tuhan kita, keadilannya di seluruh bumi. Amin. Pembacaan Torah yang terambil dalam Kitab Keluaran 18 ayat 1-27. Demikian bunyi firman Bapa Yahweh. Yitro mengunjungi Musa. Kedengaranlah kepada Yitro iman di Midia, mertua Musa, segala yang dilakukan Tuhan kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Bapa Yahweh telah membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu Yitro mertua Musa membawa serta Sipora istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Sipora yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing, dan seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Tuhan Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro mertua Musa berserta anak-anaknya dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Tuhan, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertua Yitro, datanglah kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing. Lalu Musa ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Bapa Yahweh kepada Firaun dan kepada orang Mesir, karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Bapa Yahweh menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Bapa Yahweh kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Bapa Yahweh yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Bapa Yahweh telah lebih besar dari segala ilah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Tuhan. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Tuhan. Pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya kedudukan Musa mengadili di antara bangsa itu. Berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukan kepada bangsa itu,
Berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapa engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa itu datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Tuhan. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Tuhan. Tetapi mertua Musa menjawab, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, engkau baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Dari sekarang dengarlah perkataanku, aku akan memberikan nasihat kepadamu, dan Tuhan akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Tuhan, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Tuhan. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau cari diri seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Tuhan, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa-bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya jika engkau berbuat demikian, dan Tuhan memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa itu akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Musa mendengar perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50.000 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pun pergi ke negerinya. Amin. Pembacaan Haftarah diambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Pada tahun kematian Raja Uzia, maka aku melihat Tuhan duduk di sebuah tahta, tinggi dan menjulang, dan jubahnya memenuhi tempat suci. Di atasnya ada para seraf yang berdiri. Padanya ada 6 sayap untuk masing-masing. Dengan 2 sayap menutupi wajahnya, dan dengan 2 sayap ia menutupi kakinya, dan dengan 2 sayap ia terbang. Dan orang ini berseru kepada yang itu dan berkata, Kudus, kudus, kuduslah Bapa Yahweh Sebaot. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Dan berguncanglah alas ambang pintu karena suara dari Dia yang memanggil. Dan bait itu dipenuhi dengan asap. Kemudian aku berkata, celaka bagiku, karena aku binasa, sebab aku seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah umat yang najis bibir. Oleh karena mataku telah melihat Raja, Bapa Yahweh Sebaot. Kemudian terbanglah kepadaku satu dari para seraf itu, dan ada bara dalam tangannya.
yang diambil dengan sepit dari mezbah. Dan dia menyentuhkan kepada mulutku dan berkata, lihatlah, ini telah menyentuh bibirmu dan menyingkirkan kejahatanmu, dan dosamu telah ditebus. Dan aku mendengar suara Tuhan yang mengatakan, siapa yang akan aku utus, dan siapa yang akan pergi untuk kami? Dan aku berkata, inilah aku, utuslah aku. Dan dia berfirman, pergilah dan katakan kepada umat ini, dengarkanlah ketika mendengar, tetapi biarlah kamu tidak mengerti, dan lihatlah ketika melihat, tetapi biarlah kamu tidak mengetahui. Buatlah gemuk hati orang-orang ini, dan buatlah berat telinganya, dan tutuplah matanya, supaya jangan dia melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, dan berbalik serta sembuh. Kemudian aku berkata, sampai kapan ya Tuhan? Dan dia menjawab, sampai kota-kota sunyi sepi tanpa penghuni, bahkan rumah-rumah tanpa manusia, dan negeri menjadi sepi, tidak didiami. Dan Bapa Yahweh telah menghalau untuk umat manusia jauh-jauh, dan besarlah keruntuhan di tengah-tengah negeri itu. Namun di dalamnya masih ada 1/10, dan dia akan kembali, dan dia akan tersedia untuk pembakaran, seperti pohon terbantin dan seperti pohon ek, yang ketika ditebang tunggul ada padanya, benih yang kudus adalah tunggulnya. Amin. Pembacaan berita rasa yang terambil dari Matius 8 ayat 5 sampai 17 demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang masuk ke Kapernaum, seorang perwira mendekat kepadanya sambil mendesak dia dan berkata, Tuhan, hambaku terbaring di rumah lumpuh dengan sangat tersiksa. Dan Yesus berkata kepadanya, setelah datang aku akan menyembuhkan dia. Dan seraya menanggapi perwira itu berkata, Tuhan, aku tidak layak bahwa engkau masuk ke bawah atapku. Sebaliknya katakanlah sepatah kata saja, dan hambaku akan disembuhkan. Sebab aku juga adalah manusia di bawah otoritas, dan aku berkata kepada pergilah dan pergilah dia, dan kepada yang lain datanglah dan datanglah dia, dan kepada hambaku lakukanlah ini, dan dia melakukannya. Dan Yesus setelah mendengarkan, dia kagum dan berkata kepada mereka yang sedang mengikuti, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa di antara orang Israel pun aku tidak menemukan iman sebesar ini. Dan aku berkata kepadamu bahwa yang orang dari timur dan barat akan datang dan duduk makan bersama Abraham dan Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Tetapi anak-anak kerajaan akan dibuang ke dalam kegelapan yang paling kelam. Di sana akan ada tangis dan katak gigi. Dan Yesus berkata kepada perwira itu, pergilah, dan sebagaimana yang telah engkau imani terjadilah bagimu. Dan pada saat itu hambanya disembuhkan. Dan Yesus setelah tiba di rumah Petrus, melihat ibu mertuanya sedang terbaring dan menderita demam, dan dia menjamah tangannya, dan demam itu meninggalkannya. Dan dia bangun dan melayani mereka. Dan ketika menjelang malam, mereka membawa kepadanya banyak orang yang kerasukan setan, dan dia mengusir roh-roh itu dengan sepatah kata, dan dia telah menyembuhkan semua orang yang menderita sakit, sehingga digenapi yang difirmankan melalui Nabi Yesaya ketika berkata, dia sendiri mengambil alih kelemahan-kelemahan dan menanggung penyakit-penyakit kita. Amin. Kadus, 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 Havi Yahweh Sebah Melokalan Skifudu. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Kudus. Terberkatilah Engkau Bapa yang Maha Mulia, melalui para aliamu, hambamu, anak-anakmu yang mengasihi Engkau, yang memasmurkan Torahmu, pengajaranmu yang sempurna. Kami diberkati melalui kebenaran yang dimasmurkan mereka ya Bapa. Tuhan Yahweh berkati mereka secara pribadi, keluarganya, orang yang dikasihi dan yang mengasihinya dimanapun mereka berada. Tuhan, tuntunlah mereka dengan tuntunan Roh Kudus, termasuk dalam rancangan yang sempurna. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan. Saudaraku, saya sangat diberkati dengan pembacaan Aliyah tadi ya. Kalau saudara perhatikan, jadilah padamu seperti yang kau percaya, perkataan Yesua. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kita mau bersuka cita, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan lagi pujian yang pertama. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Haleluya, kita mau menari buat Tuhan. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan, baku rapat di kepala harum, yang kejanggu dan jubahnya embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Dan diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Dulu ya saudaraku, kita akan masih lanjut tenang saudaraku. Karena saya percaya kita menikmati hadirat Tuhan di tempat ini maupun di rumah kita. Saya mau menyapa yang di rumah ya. Mau bisa yang di Zoom? Saudara coba lihat yang di rumah. Ini saudara kalau perhatikan tadi Aliyah menyampaikan firman Tuhan itu dahsyat saudaraku. Di situ ada kata ini aku utuslah aku. Ya, anak Tuhan itu harus membawa damai, ada persatuan ya. Shalom buat saya buram ya. Shalom buat Papa Mama Alfa, Dr. Alfred, Bapak Eliper, Deborah, Mama Gebi, keluarga, Dewi Jaref, anak Tuhan Lisbeth, keluarga Sigit ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita mau puji Tuhan. Saudaraku coba lihat kiri kanan saudara ada siapa? Ya, kita mau pujiannya dari awal. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan, ya. Saudara lihat yang di rumah juga ya lihat ya punya teman nggak kiri kanan. Tapi kalau sendiri ya udah nasib begitu ya. Tapi kalau ada, kita mau sama-sama, saudara mau tepuk bahunya, terserah saudara mau sentuh mau apa, bilang Tuhan memberkatimu hidup dalam persatuan ya. Karena betapa indahnya Tuhan memerintahkan berkat ketika ada kesatuan dan persatuan. Haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Haleluya. Haleluya. Oh betapa indahnya. Oh haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala harum, yang kejanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya baku rapat di kepala harum, yang kejanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar
curahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, haleluya, betapa indahnya. Yes, kita pujian kita selanjutnya dengan gambus, haleluya. Dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersukari hadapannya. Serukanlah nama Yahweh yang memberi kemenangan. Kalau Bapa di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Yahweh. Bersoraklah, bernyanyilah, bersungka di hadapannya. Serukanlah nama Yahweh yang memberi kemenangan. Kalau Bapa di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara seruan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Sekali lagi dengan gambus, dengan gambus dan kecapi. Amen. Mari kita puji Yahweh. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Yahweh yang memberi kemenangan. Kalau Bapa di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara, terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Haleluya. Saya bersalam hidup kembali, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara bersuka cita? Amin. Saudara tahu ya, lagi bersedih nih. Tiba-tiba pujian ini muncul di hati saya. Suka-sukamu Tuhan. Oh saudaraku, Tuhan bilang gini sama saya, Roh Kudus. Sudah berhari-hari kau terus menangis. Hari ini aku mau kau bersuka cita. Amin. Saudaraku, ketika di jalan perjalanan pulang, di mobil saya joget sendiri. Suka-sukamu tuh, lagi nyetir saudaraku. Tuhan bilang sama saya, jangan nangis lagi, udah. Gitu, kata Tuhan. Ayo bilang sama Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin saudaraku. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yes, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Zalalalala, zalalalala. Oh, yeah, yeah, yeah.
inginkan. Asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Ayo sama-sama, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Saudaraku, kita nggak seberapa di sini ya, tapi saya percaya pasukan malaikat bertepik sorak buat kita. Amin. Saudaraku, saya undang semua bangkit berdiri. Kita joget ya, nggak apa-apa ya, kan cuma kita doang ya, nggak sama. Pas lagu suka-sukanya, kita 2 kali bisa ya. Suka-suka. Jadi 2 langkah aja dulu ya. Sama-sama ya, mulai dari ke kanan dulu, baru ke kiri ya. Ye ye ye, sungguhlah. Sungguhlah Hidupku tadi tebus, ya, saudara mau joget, mau berekspresi. puasa darah yang tulus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Siap ya, 2 ke kanan ya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Taduh. Saya mau tanya yang di rumah nih, yang di rumah joget ya nih? Yang di rumah ikut menikmati hadirat Tuhan ya nih? Yang di rumah saya undang bangkit berdiri, ayo kita joget. Saya minta Bang Robert contohin deh Bang. Kalau Bang Robert yang nyontain jogetnya mesti. Harusnya yang di rumah ikut ya. Ini kameranya coba lihat. Coba buka kamera semuanya. Kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semua saya undang bangkit berdiri. Ya, semua bangkit berdiri. Saya belum lihat semuanya buka kamera nih. Gak apa-apa, sedikit pemaksaan di hari Sabat. Ya, buka kamera semua. Saya undang bangkit berdiri, kita yang memuja ini. Bang, abang supaya bisa dilihat di situ. Apa di sini? Sini aja Bang, biar kelihatan. Biar kelihatan jogetnya. Di situ, Bang. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya Siap-siap ya. dimuliakan. Tangannya, kakinya, 2 ke kanan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Tadi dulu Bang Robert. Ini beneran ya, yang di rumah belum joget semua. Belum joget semua. Ya, belum berdiri semua saya lihat. Pokoknya kalau belum berdiri kita nggak selesai pujian ini, saudaraku ya. Saudaraku, kenapa saya sedikit memaksa saudara untuk menari? Ini hari Sabat loh saudaraku. Ya, seorang Raja Daud aja menari buat Tuhan. Dia nggak peduli. Ya, yang dia tahu dia ingin menyenangkan hati Tuhan ya. Yang di rumah saya minta berdiri nyanyi pujian ini. Nanti ketika refnya 2 ke kanan, 2 ke kiri. Tangannya boleh diangkat, terserah berekspresi.
milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Saya persilakan duduk, saudaraku yang di rumah, saya persilakan duduk ya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara bersuka cita? Amin. Haleluya. Saudara, ini lagu sukacita loh saudaraku ya. Lagu sukacita yang bisa bikin kita nangis. Ya, berapa kali nyanyikan puja ini nangis, tapi nangis sukacita. Ya, suka-suka Tuhan deh. Terserah Tuhan deh. Pokoknya yang kita percaya bahwa rancangan Bapa adalah yang yang terbaik. Kita mau siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata bahwa Bapa ya beserta dengan kami. Haleluya.